Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum memperkenalkan, saya Stephen G dengan NIM 2401010202219 dari Universitas Siber Asia akan menjelaskan tugas UAS SI 601 dari mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi dengan dosen pengampu Dr. Ucuk Darussalam STMT akan menjelaskan yang berjudul pengembangan aplikasi AI multifungsi untuk mendukung aktivitas harian masyarakat berbasis Android dengan fitur Explainable AI. Izin next. Izin menjelaskan latar belakang. Latar belakangnya adalah yang pertama, banyak aktivitas harian membutuhkan otomatisasi dan respon cepat. Lalu yang kedua, ada manusia sering kewalahan dalam mengelola informasi dan situasi real time. Yang ketiga, aplikasi AI dapat menjadi solusi praktis untuk membantu tugas sehari-hari. Nah, yang keempat, yaitu dirancang agar mudah digunakan oleh siapa saja tanpa keahlian teknis. Lalu dapat diintegrasikan ke sistem eksternal seperti rumah sakit, CCTV lalu lintas, dan sistem keamanan dengan tujuan membantu masyarakat menjalankan aktivitas secara cerdas, efisien, dan terstruktur. Jadi sistem ini menggunakan suatu aplikasi yang bisa digunakan, dimasukkan ke dalam misalnya CCTV atau rumah sakit ataupun sistem keamanan atau sistem pengaman kebakaran tanpa keahlian khusus, jadi tinggal hanya memasangnya saja. Oke, next untuk slide berikutnya. Permasalahan. Izin menjelaskan bagian permasalahan. Banyak orang kesulitan menjalankan aktivitas harian secara efisien. Lalu yang kedua, ada tidak semua orang memiliki akses ke sistem AI yang mudah digunakan. Yang ketiga, ada aktivitas penting sering terabaikan karena tidak ada sistem pengingat atau otomatisasi. Nah, lalu yang keempat, belum tersedia aplikasi AI ringan dan fleksibel yang bisa langsung dipakai dan terintegrasi dengan sistem lain. Nah, pada saat ini AI itu lebih dikenal sebagai misalnya ChatGPT atau DeepSeek, itu membantu kita untuk menjelaskan tentang artificial intelligence yang bisa menjelaskan dalam bentuk chat atau membantu. Misalnya kita bertanya, maka dia akan menjawab. Nah, kali ini kita akan mengembangkannya lebih lanjut lagi. Nah, izin menjelaskan untuk tujuan dari perangkat ini adalah mengembangkan sebuah aplikasi berbasis kecerdasan buatan AI tersebut AI yang dapat membantu pengguna dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih terstruktur, efisien, dan cerdas. Aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan oleh semua kalangan tanpa memerlukan keahlian teknis khusus serta dapat diakses langsung melalui perangkat Android. Ya, jadi tidak hanya Android rencananya akan dimasukkan ke dalam PC, Mac, dan iOS dan sistem-sistem lainnya, tapi untuk sementara akan difokuskan ke Android sebagai yang lebih simpel karena kebanyakan orang saat ini menggunakan Android dan juga lebih mudah digunakan. Berikutnya ada selain berfungsi sebagai alat bantu pribadi, aplikasi ini juga memiliki fleksibilitas untuk diintegrasikan berbagai sistem eksternal seperti sistem informasi rumah sakit, kamera pengawas lalu lintas yaitu CCTV, dan sistem keamanan. Dengan kemampuan ini, aplikasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi operasional di berbagai sektor. Nah, berikutnya, masih pada tujuan, secara keseluruhan, tujuan utama dari aplikasi ini adalah menghadirkan solusi berbasis AI yang ringan, adaptif, dan dapat memberikan nilai tambah baik dalam skala personal maupun institusional. Oke, next slide. Untuk literatur review, izin menjelaskan. Yang pertama ada yang telah saya baca dari kelima ini. Yang pertama ada Explainable AI dan Trust in Mental Health System tahun 2025 dari IE Access. Itu sumber yang saya dapatkan dari yang telah Bapak berikan. Yang menjelaskan secara singkat, yaitu penelitian ini membahas tentang pengaruh penjelasan AI terhadap kepercayaan profesional kesehatan mental dalam suatu sistem pendeteksi ide bunuh diri. Metode XI seperti LIME digunakan untuk membantu memahami keputusan AI, namun justru dapat menurunkan kepercayaan saat diprediksi dianggap kurang akurat.
Hasil menunjukkan bahwa kualitas penjelasan sangat berperan dan membentuk tingkat kepercayaan dan penggunaan terhadap sistem AI medis. Nah, ini untuk sistemnya ini untuk mencegah misalnya bunuh diri gitu, misalnya lebih diintegrasikan kepada chatbot gitu, misalnya seseorang yang depresi sedang membutuhkan bantuan gitu, dan AI bisa menjelaskan sebaiknya Anda mengunjungi psikologi gitu atau membantu dalam sebagai penyemangat atau motivasi. Jadi sistem ini akan lebih diimprove untuk bagian untuk terus percaya dalam mental kesehatan. Nah, berikutnya ada Traffic Accident Sensitivity Prediction with Transformer and XAI. Pada tahun 2023 di IEEE Access, penelitian ini mengusulkan pendekatan otomatis untuk memprediksi tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas menggunakan model transformer dan teknik explainable AI atau XAI. Model ini tidak hanya memberikan akurasi tinggi dalam prediksi, tapi juga menerapkan penjelasan visual terhadap hasilnya, sehingga membantu pengguna memahami pesan di balik keputusan sistem. Kombinasi antara performa prediktif dan transparansi ini dianggap efektif untuk aplikasi di bidang keselamatan lalu lintas. Jadi aplikasi ini bisa mendeteksi apakah gimana kecepatan, apa ada kemungkinan untuk kecelakaan lalu lintas apa saja misal. Jadi bisa dideteksi melalui AI. Jadi AI yang meskipun tidak 100% akurat tapi bisa berikan sebagai prediksi. Jadi bisa menghindari, jadi kita bisa mengimprove untuk keadaan lalu lintas menjadi lebih baik, dan juga bisa memprediksi apakah sehingga ada kecelakaan gitu. Kadang manusia itu menggunakan menghubungi polisi atau pusat keamanan lalu lintas itu mungkin agak terhambat gitu atau belum tentu benar gitu. Nah, dengan AI ini bisa mengimprove untuk bagian itu. Nah, yang ketiga ada Explainable AI for Early Autism Detection, itu pada tahun 2025 IEEE Access. Nah, penelitian ini mengembangkan model deteksi dini autisme berbasis machine learning yang menggabungkan XAI untuk meningkatkan akurasi dan kejelasan klinis menggunakan 3 data set berdasarkan usia, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa. Model random forest memberikan akurasi tinggi hingga 99%. Teknik XAI seperti SHP dan LIME digunakan untuk menjelaskan kontribusi fitur pada setiap prediksi, sehingga mendukung pemahaman dokter dan proses diagnosis. Hasil menunjukkan bahwa integrasi XAI dapat meningkatkan persen klinis dan aktivitas deteksi autisme lintas kelompok usia. Ini akan bisa bantu untuk di bagian medis. Nah, berikutnya ada Agnostic AI for Complex Goals, yaitu di-upload pada tahun 2024 di IEEE. Penelitian ini mengkaji konsep Agnostic AI, yaitu sistem AI otonom yang mampu merencanakan dan mengejar tujuan kompleks secara mandiri. Studi ini mengklasifikasikan arsitektur AI dan berdasarkan tingkat otonomi dan kontrol, serta membahas tantangan etika, keselamatan, dan desain dan penerapannya. Agnostic AI dinilai memiliki potensi besar dan menyelesaikan masalah dunia nyata, namun perlu dirancang dengan hati-hati tetap diawasi manusia dan tidak melampaui batas kembali manusia. Nah, ini bisa mengerjakan misalnya survei seperti yang bisa dilakukan manusia. Misalnya mahasiswa memberikan data gitu, berarti ini AI diuji untuk lebih dalam lagi untuk moral, untuk bagaimana pengambilan keputusan. Itu bagian itu akan diimprove gitu. Jadi misalnya AI bisa mengisi survei apakah ini terlihat bagus atau tidak gitu, bisa berikan suatu gambar. Nah, selanjutnya Real Time Forest Detection with XAI. Penelitian ini mengusulkan sistem kebakaran hutan secara real time menggunakan model Fire CNN yang dikombinasikan dengan teknik Explainable AI atau XAI. Model ini mampu mendeteksi titik-titik api dari citra kamera dengan akurasi tinggi dan memberikan visualisasi heatmap untuk menjelaskan area deteksi. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya cepat dan akurat, tapi juga transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan guna dalam pengambilan keputusan darurat. Nah, ini sistem ini bisa mengimprove untuk bagi yang prediksi kebakaran. Jadi kadang orang itu panik saat terjadi kebakaran dan tidak menghubungi pusat, dan pusat juga mengetahui terlambat. Dengan sistem ini ditaruh di pusat keamanan, diletakkan di pusat keamanan, maka sistem misal di suatu mall atau di suatu gedung gitu, pertemanan akan menjadi lebih aman dengan adanya sistem ini.
Baik, lalu izin menjelaskan untuk metode usulan. Yang pertama, metode usulan penggunaan mengatur kebutuhan aktivitas sehari-hari yang ingin dibantu oleh AI, contohnya pengingat obat, deteksi wajah di CCTV, jadwal tugas rumah, notifikasi keamanan, dan lainnya. Yang kedua, sistem mengumpulkan data dari input pengguna atau sensor terintegrasi. Data dapat berupa teks, suara, gambar, waktu, lokasi, atau signal pengingat lain seperti kamera atau sensor gerak. Yang ketiga, AI dapat proses data yang digunakan sebagai model yang sesuai dengan fungsinya. Contohnya klasifikasi suara untuk pengingat suara, deteksi objek untuk pengawasan CCTV, lalu analisis pola aktivitas untuk rekomendasi jadwal. Lalu yang keempat ada output dijalankan secara otomatis sesuai konteks penggunaan, bisa berubah modifikasi, alarm, rekomendasi, perintah perangkat, atau laporan aktivitas. Lalu yang kelima menyediakan penjelasan XAI untuk meningkatkan transparansi. Misalnya kenapa sistem beri notifikasi tertentu dalam jadwal tertentu, dijelaskan dengan tampilan visual atau teks. Nah, keunggulan metode ada. Pertama, fleksibel dan serbaguna. Aplikasi ini dirancang modular, bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan baik pribadi maupun institusi seperti rumah sakit atau sistem keamanan. Yang kedua, mudah diakses semua orang. Dibuat dengan antarmuka sederhana dan logika penggunaan yang mudah dipahami oleh pengguna non teknis. Yang ketiga, ada cerdas dan responsif, menggunakan AI untuk mengambil keputusan cepat dan memberikan rekomendasi berbasis data real time. Yang keempat, ada transparan dan dapat dipercaya. Penambahan fitur explainable AI dapat untuk membuat sistem dapat menjelaskan alasan dibalik keputusannya sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna. Nah, outcome atau capaian yang diharapkan ada yang pertama, terciptanya aplikasi AI fungsional dan siap digunakan. Lalu yang kedua ada peningkatan efisiensi aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketiga ada integrasi dengan sistem eksternal lain. Dan yang keempat ada peningkatan pahaman teknologi di masyarakat. Di next, untuk link jurnal saya sudah sertakan link kelima jurnal ini, bisa diklik untuk dari jurnal dari EE Explore. Di next, untuk link YouTube akan saya letakkan di akhir slide. Nanti saya akan mengupload link YouTube-nya. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Diterima kritik dan sarannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.